Oke, baik. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Kita akan wawancara dengan kakak siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Nurayanti. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Farmasi semester 4. Oke, baik. Kakak, aku mau tanya-tanya nih tentang terkait demokrasi. Demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kakak pernah mengikuti kegiatan pemilihan seperti kayak pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, dan bagaimana pengalamannya kakak? Nah, jadi menurut pengalaman saya, sebelumnya saya pernah mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS, yang dimana kita belajar bahwa tiap suara itu memiliki dampak yang sama. Nah, lalu menang dan kalah itu adalah hal yang biasa, karena kita juga harus mendukung pemimpin yang baik untuk kepentingan bersama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Terkait pertanyaan umum tentang demokrasi nih. Menurutnya kakak, apakah Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi dengan baik? Mengapa? Nah, jadi menurut saya Indonesia itu sudah memiliki sistem demokrasi yang baik. Namun kalau kita lihat dari secara substansialnya itu, Indonesia itu masih memiliki tingkat kasus korupsi itu yang masih sangat tinggi. Nah, jadi di Indonesia itu demokrasinya itu sudah berjalan baik, cuman masih harus perlu ditingkatkan kualitasnya. Oke, terima kasih kakak. Halo teman-teman, jadi di sini saya bersama narasumber yang kedua. Boleh kakak perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Ramadan. Saya dari program studi psikologi, sekarang semester 2. Jadi kakak mau bertanya nih, menurut kakak apa saja tantangan dalam menerapkan demokrasi di Indonesia? Menurut saya, jika dilihat-lihat, Indonesia ini memang banyak tantangannya. Satu, menurut saya, itu pemerintah kita bisa dibilang tuli, tidak mau mendengar aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, di Indonesia ini politiknya politik uang dan keluarga. Siapa yang punya keluarga di dalam, maka dia akan mendapat itu. Kemudian siapa yang punya uang juga, maka dia akan dapat gitu. Kemudian penguasa kita yang anti kritik. Sampai sekarang itu dibuat undang-undang, siapa yang mengkritik akan dijerat kan. Nah, menurut aku itu sih tantangannya. Terus menurut kakak lagi nih, apa yang perlu diperbaiki agar demokrasi berjalan lebih baik? Menurut aku yang harus diperbaiki itu adalah inti daripada demokrasi sendiri, atau demokrasi demokrasi prosedural kita kan udah ada tuh, ada DPR, ada partai politik, kita rutin melakukan pemilu. Tapi apa sih demokrasi substansialnya sendiri itu tidak ada, dimana orang yang ingin menyampaikan pendapat mereka itu dibayangi dengan ketakutan, karena mereka takut akan dijerat gitu. Kemudian hukum kita di Indonesia itu tumpul ke bawah tajam ke atas gitu kan ya. Jadi yang harus diperbaiki itu pemerintah harus lebih bijak mendengar aspirasi dari masyarakat, agar inti dari demokrasi yang hukum melindungi masyarakat itu benar-benar dapat. Jadi kita di Indonesia hanya perlu memperbaiki itu demokrasi substansialnya kita. Baik, itu saja ya kakak, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Boleh kakak perkenalan nama dulu? Ya baik, jadi perkenalkan nama saya Juta Bella Ginderia, saya dari program studi farmasi semester 6. Oke, baik kak. Kali ini saya ingin bertanya-tanya nih tentang terkait demokrasi. Demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah menurut kakak setiap orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat? Ya, jadi untuk semua orang tuh punya hak menyuarakan atau punya hak untuk berbicara, untuk menyampaikan semua aspirasi untuk di setiap isu-isu yang sudah beredar untuk begitu. Jadi apalagi kan kita Indonesia tuh negara hukum dan juga negara yang menganut sistem demokrasi ya. Jadi kita semua wajib mendengarkan atau wajib menerima pendapat yang disampaikan oleh orang lain tanpa membedakan latar belakang, terus habis itu suku
bersama dan lain-lain kayak gitu. Oke, baik kakak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, tentang tantangan demokrasi. Menurutnya kakak nih, apakah media sosial berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi? Jelaskan pendapatnya kakak. Kalau saya untuk media sosial itu sangat berpengaruh ya, tapi dia punya dua sisi antara negatif dan positifnya, tergantung dari bagaimana orang menilai. Kalau sisi positifnya misalnya untuk menyalurkan isu-isu tentang isu-isu nasional itu bisa melalui media sosial supaya semua orang itu bisa terjangkau. Terus kalau untuk negatifnya sendiri biasanya terjadi banyak isu-isu yang diputarbalikkan faktanya. Jadi dia bisa menyebabkan adanya nanti berita-berita hoax, terus habis itu ada juga berita-berita yang diputarbalikkan faktanya. Jadi masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang benar, informasi yang sesungguhnya gitu. Kayak gitu. Makasih kakak atas Iya, waktunya. sama-sama. Oke, baik, kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang selanjutnya. Boleh kakak perkenalan nama dulu? Perkenalkan, saya Azani Firanda Putri. Saya dari program studi farmasi semester 6. Oke, baik kak. Saya ingin bertanya-tanya nih terkait demokrasi. Ini kan pertanyaan tentang demokrasi nih. Menurutnya kakak, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu? Kalau menurut saya, sistem demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi negara itu dikelola oleh rakyatnya sendiri, dari rakyat dan untuk rakyat. Oke, baik. Selanjutnya nih pertanyaannya, apa pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pentingnya demokrasi itu untuk keadilan ya. Jadi kalau misalnya dalam demokrasi itu kan semuanya dianggap setara. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan dari orang kaya, orang miskin, semuanya itu dianggap setara. Itu juga penting untuk hak kita dalam bersuara. Jadi itu nanti berpengaruh juga untuk apa keputusan yang akan diberikan oleh pemerintah, itu juga berdampaknya ke kita. Baik kak, terima kasih atas waktunya. Sama.